Muncak bagiku adalah hal yang aneh dan menakutkan. Aneh karena berpikir, kenapa gunung kok didaki? Dan menakutkan karena membayangkan betapa seramnya memandang ke belakang setelah berada di atas. Beberapa hari sebelumnya memang aku berulang kali ditawari oleh teman-teman untuk naik ke atas puncak. Namun melihat kondisi badanku, rasanya aku tak akan sanggup. Akhirnya aku pun pasrah. Dan malam mulai larut. Aku memutuskan untuk tidur dan melupakan hal itu. Tak disangka, pagi pun tiba dan aku pun terbangun dengan suasana yang berbeda. Aku pun teringat kata orang bijak, sesungguhnya beban yang berat itu tergantung pikiran. Sakit juga tergantung pikiran. Jika pikiranmu ringan, maka akan menjadi ringan. Jika pikiranmu sehat, maka akan menjadi sehat. Teringat kata-kata itu, keraguanku mendadak hilang, dan saat itu pula langsung menghubungi teman-temanku. Jadi berangkat kapan? Tanyaku. Sekarang ini sudah mau berangkat. Mendengar jawaban itu, aku pun langsung bergegas mandi dan siap-siap. Dan dari sinilah aku mulai perjalananku untuk naik ke atas puncak pertama kalinya, yaitu di Bukit Mungkrang. Hai. Perjalananku ke Bukit Mungkrang awali pada pagi hari, tepatnya Senin 26 Desember 2022. Kami pun mulai menyusuri arah lokasi, yakni harus menyusuri dua kabupaten, Kabupaten Ngawi dan Magetan. Setelah lama berjalan, kami pun sampai di Kabupaten Ngawi, kabupaten yang dikenal dengan Kartonyononya. Tak lama kemudian, kami pun sampai di Kabupaten Magetan, kabupaten yang sebagian wilayahnya sama dinginnya dengan Kota Batu. Lewat jalur inilah nanti kita akan melalui Telaga Sarangan, dan kita akan naik ke atas puncak sana, melewati Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Dan di sanalah tempat base camp untuk menuju ke puncak Mungkrang. Namun sebelum sampai di sana, kami pun harus berhenti karena memang jalannya tidak sesuai. Halo guys, ini kita sedang berhenti sebentar karena ternyata kita agak tersesat sedikit ya. Harus buka Google Map. Ini sebentar lagi apa masih lama ini, Mister?
Bentar lagi nyampe. Atau mungkin kita diajak untuk makan dulu ya. Karena belum sarapan dari tadi pagi. Kami pun melanjutkan perjalanan sambil nanti mencari makan dan melakukan sholat. Kita makan dulu, sarapan plus makan siang ya. Tadi belum sarapan. Makan siang sambil sarapan. Dan setelah melakukan sholat, kami pun menuju ke supermarket terdekat untuk mencari logistik agar nanti tidak kehabisan bekal ketika sudah berada di atas puncak. Sekarang kita lagi belanja di Indomaret untuk keperluan logistik ya. Beberapa bahan makanan pun kami beli, mulai dari mie instan, snack, kopi, dan lain sebagainya. Setelah selesai berbelanja, melanjutkan perjalanan kita. Dan di tengah perjalanan kami sudah menemui kabut-kabut yang tebal yang menghiasi langit-langit di kawasan Kota Magetan. Dan akhirnya kami pun sudah sampai di atas Telaga Sarangan. Dan di jalan inilah nanti yang akan menghubungkan kita bisa sampai ke lokasi. Dan setelah sekian lama, akhirnya kami sampai di base camp untuk menuju ke puncak Mongkrang. Halo guys, sekarang kita sudah sampai di base camp Mongkrang. Tepatnya di mana, Mr. Farul ini? Di depan Cemoro Sewu. Dan ini keadaannya sekarang seperti ini, luar biasa berkabut ya. Ini ketepatan juga pas hujan, jadi cuacanya kabutnya tebal sekali. Nah, untuk mengetahui nanti bagaimana rute pendakiannya dan tantangan-tantangannya, kemudian kegiatan apa nanti di sana ketika sudah ngecamp di atas, kita langsung tanya kepada kepala suku kita, yaitu Mr. Fahrul. Mr. Fahrul sudah siap? Stop dulu ya. Oke, sambil prepare, ini orangnya lagi prepare ya. Nanti akan memberikan kata pengantar. Nanti ya ketika naik perlu diperhatikan ada 3. Nanti yang pertama, nanti kalau merasa sudah kiranya capek besar, udah berhenti saja, nunggu sampai capeknya hilang, kita berangkat. Terus yang kedua, nanti kalau dirasa ada pusing dan lain sebagainya, langsung cari obat. Pokoknya jangan empet-empetan. Aku gak kuat terus medek gue nek kuat ngekam nongol saya gak jelas. Mr. Farul pun selaku guide juga memberikan tips-tipsnya. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Sekarang mau mendaki ke Gunung Mongkrang. Nah, Gunung Mongkrang itu sendiri itu terletak di salah satu kaki Gunung Lawu. Nah, namanya Bukit Mongkrang.
kisaran ketinggian 2192 mdpl. Nah, untuk trekkingnya sendiri tuh jalurnya itu nggak terlalu curam ya, seperti gunung-gunung yang lain. Bukan seperti yang Candi Ceto itu ya, beda. Ini agak sedikit landai, tapi banyak pepohonan di sini, rindang sekali. Nah, ini kali pertama kita mendaki bareng ya Ustadz ya. Ya, mendaki bersama. Ini teman-teman guru Mister dari ICP. Ini ada 5 orang. Ada saya sendiri, Fahrul, lalu ada Mas Ivan, ada Pak Fari, Ustadz Fari. Semangat, mantap. Ada Ustadz Agus dan ada Mas Ilham di belakang. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang perjalanan kita menuju Bukit Mongkrang. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sana karena sudah ngos-ngosan. Kami pun melanjutkan perjalanan kita meski cuacanya seperti ini, karena memang tujuan kita adalah biar bisa sampai di atas puncak sana. Karena semangat dan motivasi dari teman-teman, aku pun tetap bertahan dan terus naik ke atas sambil sesekali minta berhenti. Oke guys, kita di pos 1 ya. Sekarang di warung yang tidak digunakan. Kabutnya tebal guys, lihat. Pak Ivan, kabutnya gimana Pak? Aman. Oke. Coba ya kita satu kata. Satu kata. Taruh dulu ya. Mantap. Muter lari. Jos. Bagus, satu kata. Luar biasa. Oke, betul ya. Yes. Aman. Siap. Di tempat-tempat berhentian pun kami sering bertemu dengan para pendaki. Ada yang mungkin dari Solo, kemudian dari kota-kota yang lain. Sekali kami saling bertanya dari mana asal kita, dan nanti akan camping di atas, atau hanya mungkin tektok naik ke puncak kemudian turun ke bawah. Setelah terus naik, maka tanda bertuliskan puncak sudah kami temukan. Untuk tetap memberikan semangat, kami pun saling menghibur ketika berhenti dan istirahat di warung yang tidak dipakai. Kadang kami saling memberikan jok-jok yang lucu dan saling memberikan tebak-tebakan. Hewan apa yang suka disuruh-suruh? Ayo Jawab yang lain. hewan apa yang suka disuruh-sururuh? Nanti kalau nggak tahu saya yang jawab ya. Silakan ya. Lele. Kenapa? Lele. Oke, mantap. Perabotan rumah tangga apa yang bisa dibuat nyanyian? Galon. Kok bisa? Galonku. Kakinya 6, Ya. kepalanya 2, jalannya pelan-pelan sambil melihat rumput. Apa ya?
Pak Ivan nonton wedu. Pak Ivan Bisa dijelaskan? Lah kan dia nonton wedus kan ya. Kan kakinya ada 4, kakinya Pak Ivan juga kakinya kambingnya 4. Itu kan 6, lah ya 6. Dua kita nanti lanjut lagi. Tak lama kemudian, papan persimpangan pun muncul di hadapan kita, dan kita dihadapkan antara memilih puncak candi 1 atau candi 2. Dan akhirnya kita memilih candi 1 untuk menjadi tempat tujuan kita. Setelah naik beberapa langkah, akhirnya kami temukan tenda-tenda yang sedang berdiri. Dan tanpa disadari, kami sudah berada di atas puncak yang menjadi tujuan akhir perjalanan kami. Dan inilah puncak Candi Mongkrang, berada di ketinggian 2194 mdpl. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai ke puncak Candi 1 Gunung Mongkrang atau Bukit Mongkrang ya. Bisa dilihat wajah saya seperti ini ya, kelemus-kelemus kena air hujan. Nah, kita coba mendekat ke sana. Kita temui teman-temannya sudah duluan. Tadi apa tadi? Terus maling jagat eling marang Gusti. Apa itu? Artinya kalau kita mencintai sesuatu itu pasti ingat segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Menurut seseorang sekarang itu ketika mengetahui kebenaran itu, dia sudah berpikiran merasa bahwa itu sudah puncak. Padahal belum. Dia harus mencari kebenaran yang lain dan tidak akan menemukan puncaknya di mana. Karena setiap orang kebenarannya sudah. Dan satu hal lagi, Mawar. di atas langit masih ada langit. Kalau di bumi ini ada puncak yang tahu arah muara rindu di mana, saya akan menjadi pendaki setiap hari. Jangan pernah merasa kamu sudah di puncak. Ketika kamu sudah di puncak, maka pasti kamu akan segera turun. Sebelum mendaki puncak pelaminan, daki dulu puncak Mongkrang 2094 mdpl. Puncak hari ini adalah rasa syukur. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita sekarang mau mendirikan tenda karena puisi ataupun quotes yang disampaikan tidak akan bisa menentukan suasana. Ya, itu hanya menentukan hati, menentukan pikiran, dan menentukan jiwa. Tapi untuk menentukan badan kita perlu mendirikan sebuah tenda. Dan tenda itu akan didirikan oleh Mr. Ilham dan kawan-kawan. Lalu saya melihat saja di sini. Mister pinggirnya itu.